Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, yang dicintai Allah, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari tadi, yaitu melaksanakan sholat subuh, melaksanakan aktivitas, yang bekerja, yang belajar ke sekolah, yang kuliah, yang memasak, dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan melawan lupa. Apa? Melawan lupa. Di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, jadi ini memberikan kepada kita kejelasan, penjelasan, penerangan, keterangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, yaitu sempurna, sebaik-baik ciptaan, ya, punya kepala, punya badan, punya kaki, punya tangan, punya hidung, punya mata, punya mulut, punya tenggorokan, dan punya rambut. Rambutnya ada di mana-mana, di mana saja. Yang Allah tumbuhkan rambut itu untuk melindungi dia dari segala hal yang ada di sekitarnya. Kalau rambut alis untuk menyaring apa saja, mengalirkan apa saja dari kening atau juga dari atas ke bawah, tidak langsung masuk mata, tapi dialirkan, ada celowokan, ada lubang, ya, lubang ini lalu mengalir ke sini, enggak langsung ke mata. Kalau enggak ada lubang seperti ini langsung ke mata, matanya sakit. Kemudian ada rambut ini, idep ya apa? Bulu mata. Bulu mata itu untuk menyaring dari debu-debu maupun dari kotoran-kotoran, dia akan diserabut, atau dari apa? Air, dia diserabut ya. Tapi bulu matanya ada yang tebal, ada yang tipis, atau ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian bulu hidung. Bulu hidung untuk menyaring kotoran-kotoran yang masuk. Jadi kalau ada serangga atau apa, dia tidak akan masuk langsung, akan melewati bulu hidung kecil-kecil. Bulunya serabut-serabut. Maka kita jangan mencabut bulu hidung secara keras, ya. Biarlah bulu hidung tapi dicukur aja. Jadi manusia itu diciptakan Allah itu sebaik-baik manusia. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat
8. Maka apakah orang yang dijadikan atau setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu setan? Maka sungguh Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menujuki siapa yang dia kehendaki. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui segala yang mereka perbuat. Jadi kita itu dengan gangguan-gangguan setan jangan takut. Mereka pasti ada. Ya, minal jinnati wan nas. Pengganggu dari bangsa jin dan pengganggu dari bangsa manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi kita berlindung kepada Allah agar gangguan-gangguan yang ada dari mereka bisa diselesaikan dengan baik dan bisa menjadikan kita dewasa dan naik pangkat menjadi derajat lebih mulia dan takwa. Karena gangguan itu bisa sebagai cobaan kita. Ya. Cobaan bagi orang-orang yang beriman benar, sabar, tawakal, ya. Serah diri kepada Allah. Kemudian Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 103 104. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi jamaah di sini, jamaah media sosial, kita harus berusaha untuk mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan, mengingat-ingat apa yang telah diperbuat setiap hari, agar kita tidak lupa bahwa nanti kita akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah, ya. Maka kita sebagai manusia yang sempurna menggunakan akal kita sebagai produk ciptaan Allah, produk amanah Allah diberikan kepada manusia agar manusia menjadi orang lebih baik, lebih berakal sehat, dan menciptakan dunia ini sebaik-baiknya, mengelola dunia ini tidak merusak, tidak mengganggu, tidak menghancurkan, tidak memusnahkan, dan memperbaiki dunia ini, terutama kehidupan manusia, sesama lingkungan, hewan, tumbuhan, harus saling kasih mengasihi dan saling sayang menyayangi, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, berbunyi, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki kualitas ibadah kepadamu. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal seperti itu. Jadi kita kalau ingin agar sebagai manusia itu tidak lupa, ya, melawan lupa bahwa kita ini ciptaan Allah, maka ada 4 langkah. 4 langkah yang pertama, gairahkan fisik dengan ibadah. Jadi bersemangat untuk ibadah kepada Allah agar tidak lupa kita ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah ibadah sebaik-baiknya, ibadah sesuai dengan Rasulullah atau utusan Allah, yaitu yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah kedua,
hidupkan akal dengan ilmu. Dr. Aid Al-Horni mengatakan kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan, membusuknya umur. Sebaliknya, ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi roh, dan bahan bakar bagi tabiat. Dengan begitu, apa yang masuk via indera orang beriman harus menjadi ilmu, sebab kedamaian dan ketentraman hati senantiasa muncul dari ilmu. Ilmu mampu menembus yang samar, menentukan yang hilang, menyingkap yang bersembunyi. Sama di sini, sama media sosial yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, hidupkan hati dengan zikir, zikrullah. Ciri akal ulul albab adalah selalu zikrullah, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, agar kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melawan lupa ya begitu ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 54, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sungguh Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Yang keempat, sucikan jiwa dengan baik sangka. Jadi kalau ingin jiwa kita itu suci, bersih, maka hilangkanlah buruk sangka atau suudon. Janganlah kita berburuk sangka kepada siapa saja, karena buruk sangka itu bisa menimbulkan lupa terhadap diri kita, terhadap budi orang lain, bahwa orang itu pernah menolong kita. Maka kalau kita husnudon, apa yang dilakukan oleh orang lain akan menjadi ingat. Maka agar kita tidak lupa atau ingat kepada siapapun, maka kita harus berbaik sangka. Kalau berburuk sangka, maka akan menimbulkan permusuhan, kebencian, tidak suka, tidak senang, tapi alasannya enggak jelas. Maka kita harus husnudon kepada siapa saja. Jamaah di sini, jamaah media sosial, yang terakhir di dalam Al-Quran surat Al-Maryam atau Al-Quran surat Maryam ayat 96. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak Allah yang maha pemurah dan akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka kalau ingin kasih sayang kita itu ditanamkan oleh Allah, maka kita harus beriman, percaya kepada Allah, karena Allah adalah segalanya bagi kita. Ibadah kepada Allah, beramal soleh, terutama orang Islam adalah sholat 5 waktu dan melaksanakan rukun Islam yang ke 3, 4, dan 5. Sholat, zakat, puasa, dan haji, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.